Ken Sagopi seri 109 Kongso Dewa Adu Jago. Di pertapaan Wukir Tawu, Permadi atau Harjuno berlatih memanah seorang diri. Namun demikian, sesekali eyangnya Bagawan Abioso memberi petunjuk bagaimana cara memegang gandewo secara benar. Demikian juga cara menarik tali panah yang tepat. Bahkan sikap kuda-kuda kakinya pun dibetulkannya pula. Harjuno setiap harinya selalu tekun berlatih. Mula-mula ia memasang batang pisang sebagai sasarannya. Batang pisang kadang dibentuk seperti wajah manusia, dan tubuhnya setinggi manusia yang sebenarnya. Arah dadalah yang selalu ia tuju. Bagawan Abioso yang menyaksikan dari kejauhan sangat kagum dengan bakat yang dimiliki oleh cucunya itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Harjuno telah mahir sebagai seorang pemanah. Namun demikian Harjuno tidak pernah berpuas diri. Ia tetap tekun berlatih, dan berlatih. Ia juga telah mencoba memanah sambil berjalan dengan sasaran yang diam, bahkan dengan cara sambil berlari. Berkali-kali selalu diulang-ulang tanpa bosan. Setelah mahir dengan cara demikian, Harjuno mencoba memanah sambil menunggang kuda dengan sasaran yang sama. Sebuah latihan yang tidak mudah, karena di samping memanah, ia juga harus mengendalikan kudanya. Pada awalnya anak panah selalu meleset dari sasaran, kadang jauh di atas kepala patung pohon pisang itu. Karena posisi penunggang kuda jauh lebih tinggi daripada patung buatannya itu. Yudhistira atau Puntadewa lebih senang belajar ilmu pemerintahan dan ilmu pengetahuan yang lain yang diajarkan oleh eyang mereka, Bagawan Abioso. Ia pun mempunyai ingatan yang sangat kuat. Setiap yang diajarkan oleh eyangnya seakan terpatri dalam benaknya. Ia pun rajin membaca buku yang ada di ruang pustaka di pertapaan itu. Sedangkan si kembar Pinten dan Tangsen, atau Nakulo dan Sadewo yang sudah beranjak remaja, mulai berlatih pedang-pedangan berpasangan. Mula-mula pedangnya terbuat dari pelapah tangkai daun pisang. Jika pedangnya itu mengenai lawan berlatihnya, tak akan menyakitinya. Mereka berlatih dengan riangnya, sehingga kadang dari pagi sampai menjelang sore belum beristirahat. Jika sampai demikian, ibu mereka, Dewi Kunti, akan menyusulnya dan mengajak mereka pulang untuk beristirahat dan tak melupakan makan dan minum. Dengan pelapah tangkai daun pisang, dirasa sudah tidak memadai lagi. Maka dibuatlah pedang yang terbuat dari bilah bambu yang dibuat tumpul. Dengan pedang bilah bambu, mereka beradu pedang tidak takut patah lagi, namun juga tidak berbahaya bagi lawan bermainnya. Agar mereka mempunyai dasar bermain pedang yang benar, sesekali Bagawan Abioso memberi petunjuk bagaimana cara mengayunkan pedang, menangkis maupun cara menghindar. Mendapat perhatian dari eyangnya, mereka berdua menjadi semakin bergairah. Mereka pun juga membuat tameng yang terbuat dari bambu juga. Dengan tameng itu, pedang bambu tak akan mudah mengenai tubuh mereka. Sebagai sepasang anak kembar, mereka terlihat kompak dan serasi. Bagawan Abioso pun kagum dengan cucu kembarnya itu. Jika mereka terus tekun berlatih, maka pada masa dewasanya nanti akan sulit mencari tandingannya. Apalagi jika mereka bermain berpasangan.
maka lawan siapapun pasti akan sulit untuk mengalahkannya. Di samping tekun berlatih bermain pedang, mereka berdua juga rajin menimba ilmu pengetahuan, terlebih tentang ilmu hukum ketatanegaraan. Bersambung. Hanya dengan belajar, belajar, dan belajar, berlatih, berlatih, dan berlatih, maka seseorang akan menjadi mahir.